Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua Sobat Unggul TV UMJ. Halo Sobat Unggul TV UMJ. Dan juga saya tadi mau menyapa sebenarnya titik-titik lovers. Tapi nanti setelah tamu spesial kita tayang, baru kemudian kita sapa. Sobat Unggul UMJ, hari ini TV UMJ menyelenggarakan satu kegiatan khusus ya, satu kegiatan spesial yang merupakan ya hajatan rutin TV UMJ sebenarnya, yakni menyelenggarakan satu diskusi online atau podcast ya tentang tema-tema yang menjadi concern kampus, tentu saja tema-tema yang menjadi concern banyak orang, sehingga TV UMJ betul-betul menjadi satu medium pembelajaran, medium kampanye yang konstruktif ya di era digital hari ini. Sobat Unggul TV UMJ, hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat menarik, yaitu edukasi kampus dalam bermedia sosial. Ini maknanya memang agak banyak ya, bisa jadi kampusnya sebagai subjek, yang artinya bagaimana kampus menggunakan media sosial, tapi bisa juga maknanya kampus sebagai objek ya, bagaimana kemudian kita dorong kampus memanfaatkan media sosial, kira-kira semacam itu. Memang temanya agak umum, tetapi nanti ya tentu kita akan mendiskusikan hal-hal yang sangat-sangat konkret. Teman-teman sekalian, Sobat Unggul MJ, sebelum saya memulai, perkenalkan saya Ismail Hasani. Hari ini menjadi host tamu ya di UMJ TV. Mudah-mudahan panjang sehingga bisa dikontrak ini sama UMJ TV sebagai host permanen begitu ya. Jadi pekerjaan tambahan saya. Hari ini kita kedatangan tamu. Yang pertama tentu saja tuan rumah ya, tuan rumah dari TV UMJ atau narasumber internal dari TV UMJ. Saya perkenalkan ada Prof. Taufikur Rahman. Prof. Taufikur Rahman ini adalah guru besar digital governance. Ini guru besar pertama yang mempelajari tata kelola digital. Prof. Taufikur Rahman adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan yang kedua, tadi sudah di-spill ternyata oleh kameramen, ada Pratiwi Novianti. Halo Pak, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Karena yang nonton bisa berbagai waktu ini, Prof. Taufik dan Mbak Novi. Mbak Novi ini biasa dipanggil Teh Novi ya, bukan Mbak ya. Jadi Teh Novi, saya akan panggil Teh Novi. Teh Novi ini adalah pegiat sosial kemanusiaan, digital kreator dan juga YouTuber. Saya yakin teman-teman mungkin juga sudah menjadi followers dari Teh Novi. Kalau belum ya segera follow nanti gitu ya. Tetapi juga follow TV UMJ gitu ya. Sehingga ini satu kolaborasi yang sangat baik. Ini dua tamu spesial kita. Yang satu adalah profesor di bidang digital governance. Yang satunya adalah praktisi digital atau digital creator, YouTuber dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini satu kombinasi yang sangat apik ya menurut saya untuk kita mencoba menggali pengetahuan dari kedua narasumber kita. Kira-kira itu pengantar dari saya. Saya akan memulai dari tentu saja Prof. Taufik dulu lah ya, sebagai pakar digital governance. Yang pasti hari ini kalau bicara soal kampus ya, soal kampus tentu kampus hari ini telah banyak sekali kemajuan di banyak bidang, bukan hanya UMJ atau perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi juga perguruan tinggi lain, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk kemajuan pembelajaran, begitu ya Prof. Taufik. Dan saya kira itu mungkin salah satu. Tetapi juga kita simak ada banyak tantangan di lingkungan kampus, jadi selain teknologi ini adalah benda mati yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan, tapi juga ternyata dia menjadi satu tantangan baru bagi lingkungan kampus ya Prof. Tadi sebelum mulai kita berdiskusi atau bercerita soal bagaimana ternyata banyak juga guys mahasiswi kita yang terkena judi online gitu. Nah ini menarik ya, bagaimana kampus juga bukan
habitat yang steril ya dari ini karena serangan digital tadi ya Prof ya. Selain itu juga ada pornografi. Ini juga sesuatu yang sangat memprihatinkan bagaimana pornografi ini bisa jadi dia sebagai benda yang dikonsumsi atau juga mungkin bahkan ada yang memproduksi gitu ya Prof ya. Ini sangat serius saya kira, selain juga soal kekerasan seksual. Jadi Prof Taufik bagaimana melihat kondisi kampus kita hari ini sebenarnya terkait dengan tren sosial digital, media digital hari ini? Baik, terima kasih Pak Ismail, Bu Novi. Bicara media sosial ini tidak pernah akan berhenti ya. Karena kita menerawang hari ini dan kekinian serta di situ ada lag, ada kekosongan. Nah, pada soal media sosial hari ini mungkin Bu Novi ya, Pak Ismail, ini seperti dua alat mata pisau. Jadi sisi negatif dan sisi positif. Mungkin Bu Novi salah satu aktor pelaku yang sudah menjadi YouTuber kreator yang positif di sini. Pemanfaat ya. Memanfaatkan media sosial. Tapi Bu Novi saya tadi saya melakukan riset kecil-kecilan ya. Jadi kita hidup 24 jam misalkan. 24 jam dikurangi 8 jam kita istirahat, ada 12 jam. Saya riset ke 10 orang secara sederhana, maka hampir seluruh atau dari 12 jam itu 10 orang mahasiswa hampir seluruhnya itu menggunakan media sosial. Jadi tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Itu faktanya ya. Itu satu hal. Lantas bicara isu media sosial hari ini kalangan kampus saya lihat ya, saya coba melihat hashtag positif dan negatif kan gitu Pak Ismail ya. Nah, dua isu teratas itu adalah pertama tentang judi online dan yang kedua ini soal pornografi. Nanti mungkin kalau kita bicara soal aturan, sudah ada aturan tapi belum masuk dan menjamah gitu loh. Sampai hari ini misalkan soal prostitusi online, regulasi, kebetulan saya di bidang administrasi publik, itu di governance digital, itu belum mampu masuk dan bahasa kasarnya kita mesti memberikan ruang aparat polisi untuk bisa menghentikan ini kan. Pornografi kan gitu, termasuk judi online. Nah, saya misalkan ngajar di beberapa kelas, saya tanya misalkan Pak Ismail, kalian tahu nggak judi online? Tahu, judi itu ya taruhan, mencari keuntungan. Tapi tahu nggak kalian game-game yang main oleh kalian dari mulai pertama belajar, lantas juga di situ store 5.000, 10.000. Nah, that is the real to the judi gitu, itu judi real gitu loh. Nah, dari 10 misalkan hampir mungkin tidak setengahnya Mbak Novi atau Pak Is, mereka tahu bahwa itu adalah judi online. Iya, iya. Ini faktanya gitu loh. Artinya edukasi kampus itu juga ya menyasar bagian itu karena memang ada sejumlah mahasiswa lah ya, yang juga apalagi juga masyarakat umum begitu ya. Betul. Maaf ya. Kalau soal pornografi juga di lingkungan kampus menjadi persoalan. Ya mungkin kan persoalan mungkin kalau di Muhammadiyah tidak ada ya. Karena ada value ya. Ada al-amin istilahnya di Muhammadiyah kan sangat ketat aturannya, bahwa kita harus berhijab apa segala macam. Tapi sisi lain kita harus memberikan tools, alat kepada penegak hukum di ruang hulu, di ruang tataran regulasi. Mereka kan bersembunyi di sini. Ini kan ruang abu-abu namanya. Nah, itulah yang saya sebut ada ruang realitas, ada ruang kekinian ke depan. Nah, ada lag kekosongan yang di sini harus kita kasih pemerintah atau aparat penegak hukum itu untuk bisa masuk di ruangan itu, dan ini tugas gawean legislatif ya. Ya, artinya sekalipun produk hukum itu sudah tersedia, tapi memang ya belum optimal gitu ya, Prof ya. Perlu ditingkatkan lah di situ. Mungkin juga kita perlu mungkin kampus memperoleh satu self protection atau self mitigation. Bagaimana kita punya pencegahan diri, punya proteksi diri gitu, Prof. Ya, nah hari ini mungkin kampus-kampus negeri dan swasta seperti Muhammadiyah sudah membuat benteng untuk itu secara kuat ya, judi online ataupun pornografi gitu loh. Nah, hanya kan yang kita lihat para pelaku ataupun desainer, sutradara ini kan bukan orang yang tidak mengerti hukum, orang yang sangat mengerti hukum.
sehingga dia tidak bisa terjamah, tersentuh masuk di ruangan itu. Baik. Nah, sementara kita lihat mahasiswa sendiri dengan ruang yang ada sekarang, mereka mungkin itu tidak tahu juga bahwa itu adalah judi online misalkan, atau itu ruangan pornografi misalkan. Dan kalaupun dilarang seperti dalam anekdot, makin dilarang manusia kan makin senang, Bu Novi. Kan itu baik ya kan, makin menantang. Nah, ini yang saya sebut mungkin ruang hampa ini, ruang lag ini yang kita mesti kuatkan di situ gitu loh. Baik. Ya, Sobat Unggul TV UMJ dan juga Novi Lovers atau Novi karena ini apa namanya kolaborasi ya Teh Novi, jadi saya perlu juga menyapa fans Teh Novi ya dan juga ya apa namanya pengikut Novi yang jumlahnya sebenarnya luar biasa, Prof. Saya tadi ngintip sekarang posisinya di 5,8 kah 5,7 juta. Pernah 8,6 juta juga. 8,6 juta. Jadi ini luar biasa. Teh Novi, TV UMJ meriset sedikit ya, ada beberapa hal yang memang sangat trending dari diri Teh Novi. Beberapa beritanya mencapai puncak yang sangat tinggi gitu ya, dan semuanya ini sebenarnya terkait dengan kerja sosial. Dan kita dengar di akhir 2004 Teh Novi mendapat satu penghargaan. Jadi Sobat Unggul UMJ di akhir 2004 Teh Novi ini mendapatkan apa trending sosial 2024. Iya 2024 sorry 2024 artinya di Desember lalu ya sekitar November Desember. Yang pertama mendapat trending social X the years 2024 ya Teh ya. Dan yang kedua ada apa Strong Woman Award gitu ya. Ini penghargaan yang luar biasa. Mungkin Sobat Unggul TV UMJ ingin mengetahui sebenarnya Teh. Mungkin Teh Novi bisa bercerita bagaimana mulanya Teh Novi bisa ya menggeluti dunia sosial. Karena Teh Novi ini Sobat Unggul TV UMJ 8 tahun menjadi pramugari ya Teh. Betul. 8 tahun menjadi pramugari dan memutuskan berhenti dari kegiatan apa namanya profesional pramugari, kemudian menekuni satu profesi kemanusiaan ya sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis sosial dan seterusnya. Dan salah satunya kemudian diganjar dengan penghargaan yang luar biasa. Selain penghargaan-penghargaan yang lain ya Teh ya sebagai seorang YouTuber. Bagaimana ceritanya Teh bisa dapat trending social X award ini? Sih. Kalau untuk penghargaan sih sebenarnya itu dari saya pribadi adalah bonus ya Pak. Karena yang saya lakukan adalah yang pertama saya menjalani sesuatu perintah Allah, yaitu melakukan kebaikan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terus yang kedua pada saat dapat penghargaan tersebut saya juga nggak pernah menyangka Pak gitu untuk mendapatkan penghargaan yang kedua kalinya di GTV untuk mendapatkan trending sosial Act of the Years. Jadi 2 kali ya, di 2023 juga Teteh dapat penghargaan serupa begitu. Iya, serupa. Nah, kalau misalnya ditanya awal mulanya seperti apa kita menggeluti kegiatan sosial ini sih Pak, sebenarnya sedari dini saya sudah melakukan kegiatan sosial yang diajarkan oleh ibu saya. Oleh mama ya. Oleh mama saya. Nah, waktu itu 2012 saya menjadi pramugari. 2 hari sebelum saya menjadi pramugari, mama saya meninggal dunia. Nah, waktu itu mama saya sempat berpesan hanya terserah jadi apapun, yang penting jangan pernah lupa ajaran yang diajarkan sedari kecil untuk bermanfaat oleh orang lain. Gitu, karena mama saya mengajarkan yang pertama berbagi ke yatim piatu, duafa, lansia sebatang kara, dan kepedulian terhadap pedagang kecil. Seperti itu. Nah, berjalannya waktu di 2012 saya menjadi pramugari, berjalan 8 tahun sampai di 2020 saya memutuskan untuk kayaknya sudah saatnya saya resign. Ada poin-poin tertentu. Yang pertama waktu itu pandemi Pak. Mungkin Allah sudah mengetuk hati saya untuk ya sudah kamu harus stop mengejar duniawi Pak. Gitu, karena pandemi kita penerbangan juga waktu itu sepi, terus gaji juga waktu itu dipotong. Akhirnya saya putuskan untuk ya sudahlah saya unpaid leave Pak, cuti di luar tanggungan. Nah, dari unpaid leave itu saya mengeluarkanlah tabungan saya selama ini untuk berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Karena secara
ekonomi pun pada saat pandemi masyarakat banyak yang butuh pertolongan kita, gitu. Nah akhirnya saya kegiatan sosial dibantu sama ART saya, dibantu sama supir saya, kita berbagi di jalan. Tiba saatnya saya nonton YouTube waktu itu Pak. Kita nggak ada kerjaan, terus saya nonton YouTube, saya ngelihat ada waktu itu nama YouTuber Rian TV dan Irfan Hakim. Saya melihat loh, ini ada bantu ODGJ di daerah Tasikmalaya. Akhirnya saya lihat, oh ternyata ODGJ ini tidak seseram yang kita bayangkan ya gitu. Akhirnya saya menghubungi lah konten kreator tersebut. Saya bilang saya ingin membantu awal mulanya. Saya mau jadi donatur di yayasan tersebut. Akhirnya saya datang Pak, besokannya ke yayasan tersebut. Itu ada 150-an, dia menampung ODGJ terlantar. Di Tasik itu? Di Tasikmalaya, namanya Yayasan Mentari Hati Pak. Dan saya melihat bersosialisasi juga di sana, gimana caranya mendekati ODGJ, seperti apa karakter mereka. Sampai akhirnya saya diajak untuk evakuasi di jalan, untuk mencari ODGJ secara langsung pakai mobil pick up Pak, mobil losbak, mobil sayur. Saya di belakang, saya di situ mengamati seperti apa cara kerjanya. Terus akhirnya kita bantu evakuasi, dan pada saat itu qadarullah ya Pak, ODGJ yang maaf kakinya patah, dia kotor, rambutnya juga udah gimbal banget. Dia ketakutan tapi dia hanya mau sama saya. Waktu itu dia megang saya, terus karena kukunya panjang ya Pak, mungkin dia tidak bermaksud untuk menyakiti saya, tapi karena dia terlalu kuat pegangannya, dia menyakar saya. Akhirnya kita evakuasi lagi, itu sebanyak 4 ODGJ, kita bawa ke yayasan tersebut. Saya belajar lah Pak, oh gini cara mandikan ODGJ. Ada rasa apa ya Pak, senang, bahagia, tapi tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Luar biasa ya. Seperti itu. Jadi akhirnya sudah berjalannya waktu, saya membantu orang, belajar, sampai tiba saatnya Irfan bilang, kenapa nggak bikin YouTube sendiri? Oke. Supaya apa? Kita bisa mengedukasi, dapat penghasilan, tapi penghasilan bukan memperkaya diri, tapi untuk banyak membantu orang lebih. Oke, sebelum kemudian Teh Novi bikin YouTube, ini satu yang sangat menarik ya. Artinya berarti, ya kalau saya boleh sebut keterampilan ya, atau passion Teh Novi merawat ODGJ hari ini, itu nggak ada sekolahnya berarti ya Teh? Oh, otodidak Pak. Otodidak. Berapa lama belajar di Tasik itu? Itu 3 hari. 3 hari? 3 hari. Itu saya belum punya YouTube Pak. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah, saya cari ODGJ sendiri Pak. Saya belajar lagi sendiri Pak itu. Semua otodidak. Semua otodidak ya? Betul. Jangan-jangan mungkin juga ada ya suratan atau ada Maunah. apa istilahnya Prof? Maunah ya? Maunah itu kekuatan menolong orang pada diri seseorang begitu Prof. Betul. Yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Gitu. Artinya berarti bukan sembarang orang gitu ya yang bisa berinteraksi. Ya kalau kenapa Prof? Merinding ya Prof? Agak merinding ya. Kalau Nabi itu ada mujizat ya. Okay. Nah kalau di levelan manusia itu kan maunah. Mungkin bisikan malaikat. Bisikan mungkin gitu ya. Dan faktanya mungkin kan kejadian ya di sini. Karena ini suatu yang anti mainstream betul ya Prof ya. Mengurusi ODGJ dan seterusnya. Lalu kemudian Teh Novi memutuskanlah bikin YouTube. Iya, memutuskan bikin YouTube. Dengan tujuan tadi ya. Jadi tujuan awalnya sebenarnya bukan mencari. Ya sampai hari ini pun bukan mencari. Karena keuntungan. Tujuan awalnya emang pure saya mau mengedukasi orang bahwa ODGJ ini nggak berbahaya, malah dia butuh pertolongan kita. Kasihan loh, banyak yang terlantar di luar sana hanya butuh makanan, tapi kita takut sama mereka gitu. Bukannya kita memberikan pertolongan malah takut. Akhirnya ya sudah beriringan waktu saya mencoba sendiri, dan alhamdulillah Allah maha baik sekali. Banyak yang bilang kok nggak jijik, kok nggak bau. Kayaknya Allah menutup hidung saya saat bekerja. Iya, jadi wangi, dan saya merasa nggak pernah ada ODGJ, walaupun maaf ya Pak, kan kalau ODGJ kotorannya pasti akan buang di sembarangan, di celana dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah merasa mual, saya nggak pernah merasa jijik. Saya membersihkan dengan tangan saya sendiri loh Pak, tanpa bantuan orang lain. Iya, ini Prof Taufik kan juga ya selain ahli digital governance sangat
lama juga bekerja di Kementerian Sosial gitu ya, Prof. Background pendidikannya. Jadi sebenarnya untuk ODGJ ini menjadi tanggung jawab negara sebenarnya kan, Prof? Ya, dari segi ilmu ya, sebetulnya Bu Novi itu luar biasa 3 hari belajar kan. 3 hari Untuk belajar. jadi seorang pekerja sosial yang mengurusi masalah salah satunya adalah ODGJ, dari 58 permasalahan sosial atau PPKS disebutnya sekarang, penyandang pemerlu kesejahteraan sosial, itu butuh 4 tahun atau sekitar 157 SKS. Kan? Beliau datang begitu saja terus 3 hari. yang paling luar biasa 3 hari dan ya betul, orang lansia, lantas ODGJ, orang-orang Keksos istilahnya Keksos, itu kalau ngelihat ya mohon maaf kalau kata teman-teman di lapangan nyium bau lansia ataupun ODGJ yang nggak mandi ataupun buang kotoran di badan, wanginya itu kayak wangi surga Bu Novi gitu loh. Berarti kan merasakan itu tidak semua orang dikasih, tidak semua orang bisa itu ya. Kan artinya jadi konten kreator YouTube itu kan kemudian akibat ya, bukan tujuan. Nah mungkin salahnya teman-teman yang pengen jadi konten YouTuber pengennya nyari uang dulu gitu, jadi nggak nyampe di situ. Melihat dulu orang lain, oh iya nih banyak nih pendapatannya. Saya juga lagi belajar nih Prof, pengen konten gitu kan. Tapi tadi Prof yang menarik satu, kalau kita baca sumber inspirasinya dari mamahnya. Tadi ini sebenarnya ada bahasa Arabnya nih ya, Prof ya. Untuk sobat unggul TV UMJ saya kira sangat kenal dengan istilah apa itu sebaik-baiknya manusia orang menjadi bermanfaat, yang bermanfaat dalam ini. Bagi orang lain. Yaitu menjadi kalau istilah di literasi media sosial jadi konten yang paling atas itu ya. Tapi kalau di kita sebagai mahasiswa terutama di UMJ ya memang kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat sekitar. Nah pesan itu kan istilahnya kalau di keluarga saya gitu ya, sama juga Bu Novi itu menjadi ideologi umum dari keluarga ya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan terlalu mengejar materi, tapi besok juga akan ada surga kan atau hari akhir. Gitu. Iya betul, dan tadi itu kan apa namanya pesan mama adalah teh ya, berbagi, urusi orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau di Muhammadiyah itu kan kalau nggak salah ingat saya dengar ada istilahnya teologi al-ma'un ya, Prof ya. Kita tahu Muhammadiyah sangat dan juga UMJ tentu saja sobat unggul ya, adalah salah satu universitas di bawah Muhammadiyah yang menaruh perhatian serius pada pendidikan, kesehatan dan juga panti-panti. Jadi Teknovi Muhammadiyah juga punya panti-panti asuhan ya. Saya nggak tahu untuk ODGJ apakah juga sudah masuk. Tetapi maksud saya apa yang dijalani Teknovi juga sebenarnya mendapat tempat ya di Muhammadiyah yang memang pembelaan terhadap kaum lemah sangat kuat. Begitu ya Prof ya? Ya, jadi di Muhammadiyah mungkin Bu Novi ya, Teknovi, Pak Ismail, sekarang ini kita Muhammadiyah ada 162 kampus. 162. Artinya dari PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asrafiyah, di semua perguruan tinggi itu wajib menerima teman-teman yang mohon izin, saya kayak gini suka ini. Suka merinding ya? Merinding ya. Agak romantis berarti Prof Taufik ini sebenarnya. Coba bayangkan oleh kita kalau mohon maaf yang tidak punya bapak dan ibu, kalau tidak ada Muhammadiyah, ya pasti banyak yang lain ya tentu saja, salah satunya Muhammadiyah misalkan siapa yang bisa nampung mereka bisa kuliah, yang membiayai, dan di kita tuh rata-rata 30% itu adalah beasiswa tuh baik dari berapa persen Prof? 30%. 30% itu dari pengurus rekomendasi Muhammadiyah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan dari kecamatan. Ya artinya tingkat kepedulian institusi Muhammadiyah itu menjangkau ke sana. Jadi kalau bermanfaat, kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya Muhammadiyah ideologisasinya itu menolong orang, bukan hanya mengejar orang kelas menengah ke atas, tapi justru 30% itu dari 162 kampus itu wajib. Iya, tapi luar biasanya ya Sobat Unggul dan juga Novi Lovers, dengan 30% beasiswa Muhammadiyah, UMJ dan juga kampus-kampus lain tetap bisa bertahan ya Prof ya, di tengah pertarungan atau kondisi perekonomian yang sulit. Iya. Kita yakin ya pemerintah ini kan setiap era pasti punya tantangan dan hambatan ya, dan Allah pasti akan menurunkan solusinya kan gitu ya Bu Novi ya.
Jadi situasi daya beli, pertumbuhan ekonomi yang hari ini ada, kita berharap nanti ya pemerintah ini diberikan kemampuan kecakapan karena usahanya kan gitu. Istilahnya kan kalau pemimpin kita zaman dulu aja kemerdekaan sama bambu runcing, tentara itu kan makan dari rakyat kan gitu dikasih. Jadi nggak usah khawatir gitu loh kalau saya secara pribadi. Jadi gitu, mungkin Pak Ismail. kalau boleh saya sebut ada ideologi yang sama ya yang ditekuni Teknovi dengan juga UMJ dan Muhammadiyah ya, spirit berbagi, spirit Al-Maun tadi ya, spirit apa istilah kalau bahasa Jawa itu Sobat Tunggul ya adalah welas asih gitu ya, saling membantu dan seterusnya. Luar biasa, jadi ini saya kira pertemuan yang bagus ya. Jadi Teknovi setelah bikin YouTube kemudian sampai ke trending Social XDS Award ini gitu. Itu bagaimana perjalanannya? Kalau tidak salah saya dengar ada kata-kata ketika Teknovi mendapatkan award ini adalah saya tidak bikin sensasi tapi memberikan prestasi, kalau nggak salah begitu. Gimana itu Teh? Untuk ya masalah membantu orang, berapa video yang saya buat atau saya membantu orang berapapun itu jujur sebenarnya itu by proses dan by waktu ya Pak, gitu. Sampai saya mendapatkan penghargaan tersebut, ya saya sih hanya menjelaskan sesuai dengan kenyataan. Saya nggak pernah Pak, saya juga bukan artis ya Pak, saya nggak pernah cari sensasi, nggak pernah mencari popularitas, saya mau terkenal, enggak Pak. Saya di sini cuman konten kreator sosial, niat saya adalah mau mengedukasi orang untuk kepeduliannya terhadap orang-orang membutuhkan termasuk ODGJ gitu. Jadi makanya pada saat di stage spontan saya bilang saya nggak butuh sensasi, tapi saya menunjukkan prestasi yang saya lakukan. Gitu. Lebih ke dan sejak pertama membuat channel YouTube sampai sekarang sudah berapa tahun berarti Teh produksi? 4 tahun. 4 tahun. Dan itu rutin ya terus memproduksi. Setiap hari kita tayang 2 video. Jam 17.00 sama 19.00. Sebenarnya kita rutin membantu orang. Satu hari itu kita ke 5 lokasi. 5 maksimal lokasi. 8 Pak. 8 lokasi membantu orang. ODGJ top kita jalan tuh Pak. Gitu. Bahkan kita pernah kayak keluar kota kayak bolang Pak. Jadi kayak bolang, ya? 1 bulan, 2 bulan kita ada di luar kota ngebantu orang karena banyak banget misalnya nih contoh Pak ada di Jawa Tengah. Ya udah saya di Jawa Tengah, terus nanti daerahnya di mana aja tengahnya nanti kita nyusuri jalan. Gitu. Mungkin Sobat Unggul TV UMJ ini ada yang kepo juga Teh. Dari mana semua biaya itu? Teteh membantu orang, mengurus orang itu? Waktu awalnya saya membuat YouTube mulai dari membantu, kan ada biaya-biaya ya Pak. Betul. Awal mulai itu dari tabungan saya Pak, 8 tahun jadi pramugari. Tabungan tadi ya. Betul, bahkan mungkin kalau followers lama saya sudah tahu, saya pernah jual mobil saya Pak untuk membayar kebutuhan rumah sakit jiwa Pak. Karena rumah sakit jiwa kan lumayan harganya mahal sekali Pak gitu. Dan kalau orang terlantar itu kan nggak bisa pakai BPJS. Kan orang terlantar mayoritas nggak punya KTP Pak. Nah ini PR nih buat topik bagaimana KTP orang-orang ini nanti. Tapi nanti dijawab. Nah ya sudah akhirnya saya membantu ya apapun lah saya kerahkan lah Pak sampai akhirnya sekarang alhamdulillah saya punya penghasilan dari mana aja sumbernya Pak. Yang pertama saya ada YouTube Pak, YouTube ada 3, ada namanya Pratiwi Novianti 5,8 subscriber, ada Naila Syafara Putri, ada We Are PNY. Jutaan juga itu? Ratusan ribu. Nah terus yang kedua ada saya Facebook Pak, Facebook itu ada 4 akun Pak. 4 akun? Iya, itu ada yang 6.800.000, ada yang 3 juta sekian. Kalau Facebook besar-besar followers dan view-nya, alhamdulillah. Saya juga ada TikTok Pak, aplikasi TikTok. Dan alhamdulillah di situ juga ada penghasilannya Pak. Ada penghasilan. Betul. Ini bisa dicontek nanti nih sama TV UMJ ya. Artinya Teknovi ini membiayai semua kegiatannya. Ya sebenarnya ada mutual ya di situ. Teknovi membantu, kemudian membuat konten, dan konten itu kalau saya sebut berarti kan pendapatan itu adalah efek samping sebenarnya. Betul, ya Teh ya. Karena bukan tujuannya, dan efek samping itulah yang kemudian digunakan untuk membiayai ini. Tapi tadi menarik itu Prof Taufik.
Tadi saya tanya, kenapa nggak pakai BPJS teh? Harusnya kan karena membawa ODGJ yang memang apa tadi istilahnya penyandang kebutuhan kesejahteraan sosial, negara kan harusnya ya Hadir. langsung tanpa ibu tangani gitu. Gimana Pak Taufik? Iya, saya pernah riset dan bikin tulisan tentang ini ya, Pak Is Bu Novi. Memang rumah sakit ODGJ ya, orang gangguan jiwa, pertama karena jumlahnya masih jarang, maka biaya pengobatan itu biasanya sangat tinggi. Kenapa? Karena setiap daerah itu juga kan relatif jumlahnya beda, dan juga ODGJ ini kan jarang Pak Ismail di setiap daerah, kecuali mungkin pandemi kemarin ya, itu kan banyak sekali yang kena. Nah, saya pernah pengalaman saya misalkan waktu di Dewan, saya pernah di Dewan Bu Novi Pak Is, itu menganggarkan untuk rumah sakit itu lobbynya harus kuat. Nah mungkin tokoh figur Bu Novi ini perlu didorong ya. Setiap provinsi minimal punya rumah sakit unggulan, itu satu. Yang kedua, swasta juga kan harusnya ada. Sekarang di permasalahan kesejahteraan sosial itu panti lansia kan sudah ada, kuburan yang mahal juga kan sudah ada. Tetapi orang untuk ODGJ, mungkin kalau kita di kampung ya, misalkan di daerah saya di Pandeglang gitu, di kampung saya di RT kalau ada ODGJ kan pasti risih tuh. Wah ini siapa? Dan di kampung bisa kita detek orang tuanya siapa, atau ini anak siapa, kita ambil. Nah maka kita kasih ke orang tuanya. Nah konsep pekerja sosial modern tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan istilahnya konsep residu sampah. Nah di konsep modern ya harus direferal ke lembaga atau institusi sosial tadi, karena pasal 27 Undang-Undang 33 ya mengamanatkan negara hadir di sana. Negara hadir. Itu Bu Novi ini. Jadi mayoritas masih memandang bahwa orang dengan gangguan kejiwaan ini apa penyakit sosial ya, patologi sosial, sehingga harus dipasung ya, banyak yang kasus mungkin yang teknologi temukan mungkin banyak di jalan ya. Tapi mungkin di dalam masyarakat kita banyak juga yang dipasung-pasung di kamar yang kita tidak tahu gitu ya. Ini saya PR pasung pernah kok Pak. Dipasung ada juga yang ditemukan. Itu dipasung sampai pakai kayunya, kayu yang paling kuat itu terakhir kita di daerah Bekasi Pak. Itu masih kayak gitu. Itu teteh ada hotline gitu, sehingga karena kan nggak bisa tahu ada yang dipasung itu gimana? Nah, jadi inilah Pak yang disebut menggunakan sosial media yang bijak. Ya, jadi saya mendapatkan informasi itu adalah dari followers Pak. Dari followers biasanya yang di Instagram gitu. Nah dia menginformasikan, nge-tag di Instagram saya, teh tolong nih ada yang butuh pertolongan gitu. Nanti saya lihat, loh ini kenapa, ntar saya tanya lah. Saya juga ada admin juga sih Pak. Pasti akan follow up, benar apa enggak, ini seperti apa, butuhnya apa, kondisinya seperti apa gitu, ceritanya seperti apa, kronologinya secara detail. Nah barulah kita biasanya untuk memfilter lagi sekarang Pak di video call Pak. Harus di make sure karena suka juga ada ya nggak banyak sih Pak, mungkin 2 kali kita pernah di bohongin lah, dibercandain, padahal ternyata prank ya, iya di prank. Gitu. Saya kira menarik ini, berarti artinya ada interaksi ya antara followers dengan Teteh sebagai talentnya di situ gitu ya. Satu hal, dan yang kedua tadi ide Prof Taufik saya kira penting juga didiskusikan lebih lanjut nih. Prof Taufik ya, jangan berhenti di podcast nanti, kita mesti dorong tadi misalnya ada referral system ya, ada sistem-sistem rujukan di daerah-daerah misalnya ya kan, untuk mengurusi ini gitu kan. Ya mungkin kalau per kabupaten terlalu banyak anggaran, paling tidak di level provinsi gitu ya Prof ya, sehingga tidak ini. Dan yang juga saya nggak tahu, Muhammadiyah itu pantinya itu mengurusi ODGJ tidak Prof Taufik? Panti Asuhan Muhammadiyah mungkin ya Bu Novi, Pak Is sampai hari ini itu untuk yatim piatu. Yatim piatu dan Pak Agus Salim itu kan senior senior ya. Harus ada yang mengurusi ini. Nah mungkin untuk ke depan ya ini juga menjadi bahan harus kajian ya. Proposal kita ya boleh ya kita pikirkan Bu gitu Novi. Nanti cari anggarannya Bu Novi kan, nempelnya di Muhammadiyah boleh juga itu Bu Novi gitu. Karena memang sangat masih langka untuk rumah sakit ODGJ itu. Dan solusinya biasanya betul di masyarakat tuh
ya pasung itu jalan pintas jalan istilahnya. pintas, ya. Dan itu sangat salah. Nah sebetulnya ada Bu Novi kalau di lapangan, Teknovi aja. Teknovi di lapangan itu ada TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, ada IPSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, ada juga teman-teman Karang Taruna, nah juga ada teman-teman di program Keluarga Harapan yang mereka sehari-hari bisa membantu Teknovi lah untuk menangani itu. Mereka expert biasanya, karena ada pelatihannya, ada juga pendidikan binteknya apa. Mereka relawan ya? Itu? Relawan. Mungkin kalau ketemu dengan itu, ya mudah-mudahan teman-teman ini denger ya dari ini nanti ke Teknovi ini biasanya nanti langsung ngetek tuh. Mereka jago-jago kalau soal masalah kesos kesejahteraan sosial. Situ. Baik. Ya, sobat Unggul UMJ TV ini nggak berasa ya. Ini padahal saya baru satu pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan, tapi sudah lumayan panjang. Tapi sekiranya kita manfaatkan ya waktu ini, Prof. Taufik dan juga Teknovi. Saya ingin mendengar dulu apa sih yang Teknovi rasakan ya, dan juga ceritakan ke mahasiswa gitu untuk ya semacam kalau kita sebut Teknovi pilot, bukan pilot model gitu ya, bisa kita ikuti ya. Ini saya nanti masuk ke pertanyaan itu. Tapi sebelum itu kita undang dulu, luar biasa ini ada tamu, bukan tamu ya, ini tuan rumah yang sesungguhnya. Pak Rektor akan bergabung dalam talkshow ini atau melalui video call ya. Jadi apa yang kita lakukan juga sudah disaksikan oleh Pak Rektor. Jadi Pak Rektor akan menyampaikan atau video call untuk juga mungkin bertanya atau juga berbagi dan seterusnya. Silakan bagaimana? Oh jadi datang langsung dari langkah yang ini diminta tadi subuh. Pengembangan universitas dengan menjalin kerjasama dengan orang atau Sudah diambil gambar. Oh tadi saya nggak dikenal di media sosial. Berarti kita nggak berinteraksi ya kan? Iya, nggak berinteraksi. Ungkapan yang Saya pikir, iya saya nggak tahu tadi. itu bisa negatif, bisa positif. Karena Pisau takut itu jaringan kan kalau bisa dia ikut gabung. negatif kalau dipegang oleh seorang pencuri misalnya, tapi akan positif kalau dipegang oleh misalnya seorang ustadz, seorang dosen, atau seorang guru. Sama seperti halnya media sosial itu juga bisa berdampak negatif, tapi juga bisa berdampak positif. Tentu sebagai insan yang berakal, ya, kita memposisikan media sosial sebagai sesuatu yang positif, dan ini adalah langkah positif yang mencoba untuk memanfaatkan media sosial secara positif pula. Maka saya sekali lagi mensupport betul ya, memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas kerjasama ini. Saya memang belum bisa secara langsung membersamai Mbak Novi untuk podcast kali ini, tapi insya Allah saya berjanji bahwa ke depan saya akan menyediakan waktu secara khusus untuk bisa podcast bersama Mbak Novi, tentu nanti ditemani juga oleh teman-teman dari Universitas Muhammadiyah yang lainnya. Tentu bagi Muhammadiyah adanya media sosial ini bisa dimanfaatkan secara positif untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah melalui media sosial, dan selama ini memang juga sudah mencoba untuk dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama terkait dengan masalah dakwah Al-Ma'un ya, yang selama ini mencoba untuk menebarkan nilai-nilai sosial dari cara kita beragama. Dan bagi saya kerjasama dengan Mbak Novi ini tentu akan sangat positif ketika nanti juga masuk ranah atau masuk wilayah yang selama ini menjadi core dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Muhammadiyah secara khusus. Karena dengan kerjasama ini saya yakin Mbak Novi bisa ikut menyebarkan ya, sisi-sisi maslahat
sisi-sisi kebaikan dari apa yang selama ini dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun Muhammadiyah, terutama dalam konteks dakwah sosial, kemanusiaan, kemasyarakatan, yang tentu endingnya adalah untuk menghadirkan kemaslahat secara umum yang bersifat lebih ya, untuk masyarakat luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ma'mun Murad Al-Barbasi. Karena orang Brebes ya Prof ya. Untuk apa yang disampaikannya saya kira persis sama ya yang tadi kita diskusikan. Betul. Sekalipun kita tidak janjian, dan persis juga tadi ada pesan dari rektor untuk Tenovi, bagaimana sih sebenarnya mahasiswa, ya dosen, tenaga pendidik menggunakan medsos dalam aktivitasnya sehingga lebih bermanfaat tadi gitu kan. Ini mungkin ada tips and trick gitu ya, bagaimana ya agar ya tadi sebenarnya keywordnya adalah bijak bermedsos ya, tapi ada nggak sih caranya atau pengalaman Tenovi gimana? Itu persis apa yang tadi disampaikan Pak Rektor juga beri pesan itu. Silakan Teh. Oke, kalau saya ditanya, aku juga bingung ya, karena mungkin pihak dari kampus yang lebih menguasai seperti apa gitu. Tapi poin kalau dariku sih ada yang ketiga, Tridharma Perguruan Tinggi terkait pengabdi masyarakat Pak, gitu. Karena yang saya lakukan juga hal tersebut gitu. Pengabdian pengabdian, tapi di penerbangan juga ada tuh Pak. Kan kalau di penerbangan ada melakukan sesuatu yang tulus dari hati, itu akan sampai ke penumpang. Seperti itu. Jadi pokoknya secara garis besar sih intinya semua ada manfaatnya. Yang penting yang kita lakukan itu ketulusan Pak. Itu poin pertama. Tuh yang kedua, ini kan Muhammadiyah ada 162 ya Pak. Kalau misalnya 162 mahasiswa dan mahasiswinya ini menggunakan sosial media yang bijak dan mungkin bisa mendapatkan uang ya Pak sebagai bonus gitu, itu akan lebih bagus Pak. Misalnya Pak, contoh, sekarang ada yang seperti saya, konten kreator sosial, membantu orang terus mengedukasi di YouTube dan Facebook atau di sosial media manapun yang menghasilkan uang gitu. Ada juga Pak dengan cara pedagang kecil Pak. Sekarang lagi naik banget pedagang kecil yang dibantu, diviralkan sehingga dia menjadi laku dagangannya gitu, dan dalam video tersebut kan viral dan mendapatkan uang juga Pak. Gitu. Sebenarnya banyak poin-poin yang lain yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa juga, seperti itu. Ya, kasih Teh. Tadi ada dua kata kunci nih Prof ya. Pertama soal Tridharma Perguruan Tinggi, ternyata memang saya nggak tahu ya, dulu zaman saya mahasiswa, pengabdian masyarakat itu selalu ya kalau nggak mengajar ya turun ke masyarakat. Nah sekarang mungkin juga bisa digunakan ya media sosial sebagai instrumen pengabdian masyarakat. Dan yang kedua tadi dengan 162 perguruan tinggi, kalau apa namanya satu kampus misalnya ada berapa talent yang melakukan kerja apa istilahnya tadi social content creator gitu ya. Ini akan luar biasa, apa namanya, kampus-kampus PTM bisa menjadi penggerak perubahan sosial juga Prof, gitu kan. Dan banyak juga Pak orang yang terbantu. Banyak orang yang terbantu. Banyak orang yang terbantu. Jadi mungkin dari sisi motivasi ya Tenovi nih, Pak Is, tadi saya dengar dari awal Tenovi kan nggak ada niat pengen jadi YouTuber, konten kreator, kan itu kan. Nah kalau sekarang teman-teman ngelihatnya pengen menghasilkan uangnya kan, jadi dia lompat gitu Pak Ismail. Nah mungkin ini yang mesti kita bedah dulu. Jadi jangan pengen dulu kemudian kan dapat uang itu akibat gitu. Tapi tadi kun anfusakum itu, jadi berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tadi yang seperti Pak Rektor UNJ Prof. Ma'mun Murad sampaikan,
di Al-Maun itu, di Muhammadiyah itu dakwah sosial dan menolong orang itu menjadi ideologisasi kita gitu loh kan gitu kan. Nah sekarang baik orang pengennya nyari uangnya nggak jadi gitu loh jadi konten betul YouTube, tapi banyak loh Pak yang bisa kita lakukan tanpa uang kayak contoh misalnya kita membuat video membantu ODGJ itu kan sebenarnya gratis Pak. Kita hanya bantu ya kalau emang tidak bisa untuk membawa ke yayasan atau tidak bisa memberikan lebih dari makan gitu. Kalau saya pribadi sih lebih bikin video, terus di-share, itu supaya apa Pak? Bisa juga dia ini adalah orang yang 10 tahun ditunggu sama keluarganya. Gitu, jadi saya pun melakukan karena itu dia juga. memang hilang kemana-mana dan keluarganya tidak tahu gitu Betul, atau bisa juga sambil dibantu dilaporkan ke dinas sosial, seperti itu. Jadi artinya media sosial dan juga ya kecanggihan komunikasi ini semuanya mempermudah tadi ya Teh ya. Betul, iya, baik itu pertemuan-pertemuan yang puluhan tahun diharapkan maupun juga cara halus untuk mengetuk negara hadir gitu ya, sehingga Dinsos turun, Muhammadiyah turun misalnya karena ya tadi seperti Teh Novi sampaikan, Teh Novi ya hampir seorang diri ya Teh ya mengerjakan semua ini dengan timnya tentu saja begitu. Ya menarik ini Prof, 162 kampus ya, terus Muhammadiyah tadi juga punya panti-panti gitu ya, tinggal di expand ya. Tadi Prof Rektor menyampaikan kalau kerjasama ini bisa berlanjut itu akan bagus. Jadi kayaknya Teh Novi mendapat tenda baru nih ya, tenda baru dan biru dan hijau gitu ya, tenda baru yang mungkin bisa memperluas Teh tadi peran-peran sosial yang selama ini Teh Novi mainkan. Jadi baik Sobat Unggul TV UMJ maupun juga Novi Lovers ini nggak usah bingung ya, artinya kita semua ini ternyata punya passion yang sama, baik itu UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, yang ada di Cirende ya, dan juga atau juga Muhammadiyah tadi secara umum yang memang juga mengedepankan ideologi Al-Ma'un ya, ideologi tolong menolong, saling membantu dan pembelaan yang sangat kuat terhadap orang-orang marginal, orang-orang miskin, terpinggirkan dan seterusnya. Di sisi lain, Teh Novi juga dengan tim tentu saja telah menjadi bukti ya, memainkan peran-peran sosial, kemanusiaan, dan betul-betul bagaimana memanfaatkan media sosial secara konstruktif, secara bijak gitu ya, sehingga bisa menjadi instrumen akselerasi aksi-aksi kemanusiaan yang Teh Novi lakukan. Nah, pada bagian akhir saya akan minta Teh Novi mungkin untuk apa kira-kira Teh pesan untuk Sobat Unggul UMJ TV tentu saja dan juga untuk Novi Lovers ya terkait tema yang kita diskusikan tadi. Sebagai closing statement sekalian ya Teh. Oke, closing statement. Closing statementnya sih, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dekan, Pak Rektor, seluruh masyarakat dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, gitu ada 162 dan tetap semangat. Tetap semangat, jangan lupa di subscribe. Kalau YouTuber gitu Pak, jangan lupa di subscribe, like and share. Jadi Novi Lovers selain ya tadi ya, jadi teman-teman Sobat Unggul UMJ juga bisa kunjungi channelnya Teh Novi di apa Teh? Aku di Pratiwi Novianti Pak. Pratiwi Novianti, itu Google aja pasti udah ketemu. Sebelum di enter udah nongol biasanya kalau nyari Novi. Pratiwi Novianti. Juga untuk Novi Lovers bisa juga berkunjung ke channel TV UMJ ya, TV UMJ TV gitu ya. Di sini kalian akan dapat banyak informasi dan juga tadi ya sama sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Tapi juga yang paling penting untuk orang tua. Karena subscriber Teh Novi ini macam-macam Prof ya, dari mama, ibu-ibu, bapak-bapak, macam-macam, anak-anak muda gitu ya. Jadi yang jelas UMJ adalah salah satu kampus Muhammadiyah yang unggul dan bisa juga dikunjungi websitenya, prestasi-prestasinya bisa dilihat gitu ya Prof? Iya. Betul. Kalau gitu Prof aja yang menyampaikan. Iya, baik. Sebagai closing. Mungkin saya atas nama Pak Rektor ya, Teh Novi terima kasih ya
Rektor memberi ruang dan Tenopi juga memberikan, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut. Nah, ya karena sangat butuh figur Tenopi ya, artinya Muhammadiyah juga yang menjalankan surat Al-Maun di Al-Quran, itu sudah ada panti asuhan, sudah ada pendidikan, sudah ada rumah sakit juga. Nah di dalamnya juga mungkin bisa juga untuk merawat medis para ODGJ ini salah satunya. Lantas juga misalkan permasalahan kesejahteraan sosial itu Mbak Novi, Tenovi, dulu saya menemukan Kang Ismail itu di Kepri, ada spesialis, dia juara nasional saat itu. Jadi dia nangani ODGJ lebihnya apa? Di orang lain nggak mau ngomong, di dia bisa ngomong. Itu kan Mauna juga itu. Dia sampai jadi juara nasional karena di orang lain takut, di dia malah nyandar. Di orang lain nggak bisa dimandiin, di dia bisa dimandiin. Nah itu kan salah satu ya, mungkin itu juga nempel di Tenopi gitu. Itu Kang ininya mungkin Pak Ismail. Ya mudah-mudahan kerjasama ini ada manfaat ya buat pasti Prof. Semua ini hal positifnya kita ambil nanti ininya. Jadi pesan ini bukan cuma buat mahasiswa yang saat ini berkampus di UMJ, tapi juga yang akan berkampus ya, Prof. Iya. Jadi bergabung dengan UMJ menjadi bagian keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya kira sampai di sini, Tenovi, terima kasih banyak, Prof. Taufik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Undang lagi saya untuk jadi host UMJ TV. Sobat Unggul TV UMJ dan juga Tenovi Lovers, sampai di sini saya Ismail Hasani. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.